Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Smart School yang hebat dan luar biasa. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat bersama dengan kami di Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas. Kembali lagi bersama dengan saya, Istiqomah Abdi. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada materi fisika. Adapun topik yang akan kita bahas hari ini yaitu masih di fluida dinamis. Namun untuk hari ini kita hanya khusus untuk membahas tentang prinsip Bernoulli dan Torricelli. Nah, teman-teman, kita ingat kembali bahwa sebelumnya itu kita sudah belajar tentang fluida dinamis. Jadi fluida itu adalah zat yang mengalir, makanya yang termasuk fluida itu hanya untuk cair dan gas, sedangkan benda padat itu dia tidak masuk fluida. Nah, sebelumnya juga kita sudah bahas tentang asas kontinuitas, di mana untuk kontinuitas itu sendiri itu adalah perbedaan luas penampang, ada yang luas penampangnya besar dan ada luas penampangnya kecil, sehingga itu akan mempengaruhi kecepatan aliran fluidanya. Nah, hari ini merupakan lanjutan dari fluida dinamis, lanjutan dari asas kontinuitas, yaitu tentang prinsip Bernoulli dan Torricelli. Nah, seperti apa sih prinsip Bernoulli itu dan Torricelli itu dalam fisika, dalam fluida dinamis? Maka kita akan bahas pada materi ini. Sebelumnya, mari kita diskusikan dulu. Nah, teman-teman, coba lihat gambar di sini. Ada gambar pesawat. Nah, teman-teman, bagaimanakah pesawat itu bisa terbang di udara? Kira-kira faktor apa saja yang mempengaruhi sehingga pesawat itu bisa terbang? Apakah pernah terpikirkan oleh teman-teman selain ada mesinnya ya? Nah, itu dia menggunakan prinsip fluida dinamis. Salah satunya itu dia menggunakan Bernoulli. Nah, makanya kita akan bahas tentang Bernoulli. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini ada 3. Yang pertama, memahami prinsip Bernoulli. Jadi di sini kita akan kenal seperti apa sih Bernoulli itu. Dan yang kedua, bagaimana cara penggunaan persamaan Bernoulli. Dan yang ketiga, bagaimana bentuk teorema Torricelli itu kalau kita bawa ke fluida dinamis. Nah, langsung saja kita masuk di pembahasan yang pertama. Nah, untuk Bernoulli itu sendiri, itu dia lanjutan dari kontinuitas. Nah, sebelumnya kan kalau kita berbicara tentang kontinuitas, berarti itu pasti ada perbedaan luas penampang ya. Nah, sehingga terjadi juga perubahan kecepatan aliran. Nah, ingat kembali bahwa hubungan antara kecepatan dengan luas penampang itu dia berbanding terbalik. Nah, untuk pipa yang kecil itu biasanya kecepatannya itu lebih besar. Sedangkan yang pipa besar itu kecepatan alirnya itu lebih kecil. Itulah yang dibahas di kontinuitas. Nah, bagaimana dengan persamaan Bernoulli? Kalau dia Bernoulli itu dia menjelaskan hubungan antara 3 variabel, yaitu ketinggian, kemudian ada kecepatan, dan ada tekanan. Nah, dia bahas ketiga-tiganya. Nah, seperti kita lihat pada gambar ini, di gambar ini adalah salah satu prinsip Bernoulli yang digunakan pada pipa air ya. Jadi misalnya itu ada alirannya di bawah, terus dia naik. Nah, di sini anggaplah ini adalah tanahnya. Nah, teman-teman perhatikan, kalau kita lihat dari sumber pipa ini, itu kan ada ketinggian Y1. Nah, ini sudah jelas bahwa ini ada tinggi. Makanya itu di Bernoulli itu dia bahas ketinggian. Terus, untuk pipa 2, posisi kedua pipanya ini juga ada ketinggian, sehingga disimbolkan dengan Y2. Nah, berarti sudah ada tingginya. Jadi di sini ada 2 kondisi di pipa 1 dan kondisi di pipa 2. Nah, terus karena dia mengalir, maka itu ada kecepatan, ada energi kinetik. Jadi kalau kita ditanya di sini tuh ada 2 energi yang dia miliki, kinetik dan potensial. Sehingga persamaan untuk Bernoulli itu kita tuliskan P ditambah 1/2 PV kuadrat ditambah dengan rho GH itu konstan. Apa maksudnya konstan? Artinya besar
fluida di sini itu sama dengan fluida di sini. Hanya saja di sini kita harus bedakan. Di sini kan tidak sama besar variabelnya ya. Misalkan besar tekanan di sini itu pasti tidak sama dengan tekanan di sini. Kenapa? Karena besar tekanan juga itu dipengaruhi oleh diameter atau dipengaruhi oleh luas permukaan. Jadi tidak akan mungkin tekanan alirannya itu sama kalau misalnya luas penampangnya itu beda. Begitupun dengan kecepatannya dan posisinya juga beda karena ini lebih pendek daripada posisi yang kedua. Nah, apa sih arti konstan ini? Artinya ini sama dengan ini juga. Makanya itu bisa kita tuliskan. Ini adalah posisi 1, 1, 1, 1, 1, 1. Nah, terus sama dengan konstan berarti kita tulis ulang. P2 ditambah 1/2 roh V2 kuadrat ditambah dengan roh GH2. Nah, kira-kira apakah rohnya sama? Sama ya teman-teman, karena roh itu sendiri adalah massa jenis. Jadi, zat fluida yang dialirkan itu sama dengan yang mengalir di posisi 1 dan yang mengalir di posisi 2. Yang membedakan itu hanya kecepatan, tekanan, dan luasnya. Tapi kalau misalnya zatnya itu pasti dia sama, makanya itu di sini nanti teman-teman rohnya itu sama semua dan gravitasinya juga sama. Karena gravitasinya itu kita mengikuti gravitasi bumi, percepatan gravitasi bumi. Oke, bisa ya dipahami untuk prinsip atau persamaan Bernoulli. Nah, sekarang kita lanjut. Bagaimana kalau misalnya pipanya mendatar? Nah, pasti ada yang berpikir, nah ini mirip ketika kita terapkan asas kontinuitas. Ya, tapi di kontinuitas itu dia hanya memprioritaskan hubungan antara kecepatan aliran dengan luasnya, kemudian debit airnya. Nah, kalau misalnya kita sudah masuk di Bernoulli, berarti itu dia juga tinjau energi yang bekerja padanya dan tekanannya. Nah, sehingga kalau misalnya dia di pipa mendatar sama dengan yang sebelumnya. Nah, yang sebelumnya kan itu kita ambil, sebelumnya kan untuk Bernoulli itu adalah P ditambah 1/2 rho V kuadrat ditambah dengan rho GH. Nah, ini juga diterapkan di pipa mendatar. Tapi kenapa persamaannya tiba-tiba berubah seperti yang ini? Nah, teman-teman perhatikan. Kalau dia pipanya mendatar, berarti posisinya itu dia rapat ke tanah. Jadi intinya itu tidak ada ketinggian alirannya. Jadi tingginya itu dihilangkan. Jadi makanya di sini tuh dia anggap sama dengan 0. Karena ketinggiannya itu adalah 0. Semua angka atau semua variabel yang dikalikan dengan 0 pasti hasilnya adalah 0. Sehingga tersisa persamaan yang ini. Tekanannya dengan yang kecepatannya. Kenapa dia berubah seperti yang ditampilkan? Itu karena ada dua kondisi kan, di luas penampang besar dan di luas penampang kecil. Kalau misalnya ini kita tuliskan, ini kan jadinya P1 ditambah 1/2 roh V1 kuadrat itu sama dengan P2 ditambah 1/2 roh V2 kuadrat. Nah, ini kita pakai operasi matematika lagi. Nah, kalau misalnya ini P2 pindah ke ruas kiri, itu kan awalnya dia plus ya. Pindah ke ruas kiri, maka dia akan menjadi minus. Terus, 1/2 V2 kuadrat dikurang 1/2 roh V1 kuadrat. Kenapa? Karena teman-teman bisa lihat di sini antara V1 dengan V2, yang lebih besar kecepatan alirannya itu adalah V2, di mana V2 ini lebih besar daripada V1. Kenapa demikian? Karena A2 lebih kecil daripada A1. Sehingga kita harus mengurangkan yang kecepatannya itu lebih besar atau energinya lebih besar dikurangi dengan energi yang lebih kecil. Seperti kayak ini. Jadi, atau ini bisa juga ternyata dari sini, ini kan pindah ruas ke kiri ya, ke kanan. Maka dia menjadi minus. Nah, ini pengelompokan, dia keluarkan 1/2 rohnya, kemudian dikali dengan V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Oke, bisa ya dipahami untuk pipa mendatar. Jadi, kalau nanti teman-teman dapat soalnya pipa mendatar, teman-teman hilangkan saja yang ada tingginya. Oke, bagaimana dengan teorema Torricelli? Nah,
Katanya di teorema Torricelli itu dia lebih banyak aplikasinya itu pada yang lubang, tapi bukan yang dasarnya yang bocor. Nah, misalnya ya, ada sebuah wadah yang berisi zat cair, kita lubangi, anggaplah ada 3 lubang. Nah, kira-kira kalau teman-teman amati yang manakah pancaran yang paling jauh jarak pancarannya? Nah, itu yang dibahas di teorema Torricelli. Nah, di sini dijelaskan bahwa teorema Torricelli mengatakan bahwa kalau juang fluida yang memancar atau menyembur keluar dari lubang yang terletak pada jarak H, berarti pada jarak yang ini ya, jarak H, di bawah permukaan atas fluida dalam tabung akan sama seperti kelajuan yang diperoleh suatu benda yang jatuh bebas dari ketinggian H. Jadi ketika kita mau mencari berapa besar kecepatannya ini, maka itu kita gunakan gerak jatuh bebas. Dimana kalau dia jatuh bebas itu kita anggap kecepatan awalnya itu 0. Nah, sehingga diformulasikan bahwa untuk menghitung berapa kecepatannya itu sama dengan akar 2GH. Nah, terus bagaimana dengan jaraknya? Nah, kalau misalnya ini menyembur keluar, otomatis akan ada jarak pancaran. Jadi jarak pancarannya itu adalah X. Jadi biasa disimbolkan dengan X, bisa juga disimbolkan dengan R, tergantung kesepakatannya teman-teman. Nah, di sini itu dituliskan R. Nah, R-nya atau jaraknya itu adalah 2 kali akar H dikali dengan Y. Nah, yang mana itu H? H itu adalah tinggi dari permukaan ke bocor, terus Y itu yang mana? Y itu dari bocor ke dasar. Jadi biasanya tidak sama. Tapi teman-teman, kalau misalnya di soalnya teman-teman diketahui panjang atau tinggi secara keseluruhan dari dasar ke permukaan, terus teman-teman itu tidak tahu berapa nilai H-nya dan berapa nilai Y-nya. Nah, tapi ini salah satunya saja harus ada yang diketahui ya. Tidak boleh ada dua-duanya yang tidak diketahui kalau ini diketahui. Karena kalau kita mau cari H yang di sini itu jadinya H sama dengan H dikurang Y. Atau Y sama dengan H dikurang H. Oke? Nah, karena ini penting kita tahu kalau kita mau menghitung jarak pancarannya. Nah, oke? Bisa dipahami ya? Nah, sekarang apa sih makna dari persamaan Bernoulli itu sendiri? Jadi teman-teman, di Bernoulli itu ingat, itu dia mempelajari tentang hubungan antara variabel-variabel kecepatan, tekanan, dan juga ketinggian. Nah, untuk Bernoulli itu dia punya banyak aplikasi yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, makna dari persamaan Bernoulli itu sendiri jelaskan bahwa jika kecepatan fluida meningkat, maka tekanannya akan menurun. Nah, jika kecepatan fluidanya meningkat, berarti kalau V-nya ini meningkat, berarti A-nya kecil. Nah, A-nya kecil, maka tekanannya juga akan turun. Jadi, TP-nya turun. Nah, inilah hubungan antara ketiga variabel di persamaan Bernoulli. Terus, begitupun juga sebaliknya. Kalau misalnya dia menjelaskan fenomena pesawat terbang dan hisapan pada semprotan, maka ia menggunakan prinsip Bernoulli. Nah, ini nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya untuk pesawat terbang dan semprotan nyamuk. Nah, untuk Bernoulli itu ada beberapa aplikasi yang bisa kita lihat, seperti ada di pesawat terbang, kemudian ada penyemprot nyamuk. Nah, itu semua menggunakan prinsip Bernoulli. Nah, kalau dia di pesawat, sayap pesawat itu dia didesain sehingga di atas sayap udara itu lebih cepat mengalir dibandingkan di bawah sayap. Akibatnya, tekanan yang di atas itu lebih kecil dibanding tekanan yang di bawah. Sehingga muncullah yang namanya gaya angkat. Nah, itulah alasan kenapa bisa pesawat itu bisa terangkat ke atas. Karena dia menggunakan prinsip Bernoulli di mana kecepatan yang di atas itu dia lebih kecil dibanding dengan yang di bawah. Sehingga tekanan yang di atas itu dia kecil. Kecepatan yang di atas itu lebih besar sehingga menyebabkan tekanannya lebih kecil dibanding yang di bawah. Nah, yang makanya di bawah itu yang tekanannya dibesarkan sehingga ada gaya keangkat yang mengangkatnya ke atas. Oke? Saya dipahami untuk aplikasi Bernoulli.
Nah, untuk lanjutan dari aplikasi Bernoulli ini untuk pesawat dan penyambut itu kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, kita lihat soalnya. Jika tabung berisi air penuh, air dengan kecepatan paling cepat keluar dari lubang berdasarkan gambar adalah. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita lihat gambar ini, itu dia mirip di teorema Torricelli ya. Karena Torricelli itu sendiri, itu dia membahas tentang bagaimana sih kecepatan aliran dan jarak pancaran ketika ada lubang pada sebuah wadah yang diberikan tekanan. Nah, entah itu tekanan atmosfer atau tekanan yang diberikan secara fisik. Nah, untuk gambar A, gambar B, gambar C, D, E. Nah, teman-teman tadi perhatikan ya, kalau misalnya kita mau mencari kecepatan, berarti V sama dengan akar 2GH. Nah, H yang dimaksud itu yang mana? H itu adalah dari permukaan ke lubang. Jadi misalnya, ini yang A. Anggaplah ini berarti HA. Terus untuk B-nya HB. Nah, untuk si C, maka dia adalah HC. Nah, terus si D dari atas ke bawah adalah HD. Nah, terus lanjut adalah HE. Nah, kira-kira bagaimana sih hubungan antara kecepatan dengan ketinggian? Nah, sebelumnya sudah dijelaskan kalau misalnya kita mau mencari tentang hubungan, itu kita lihat saja apakah dia sebanding atau berbanding terbalik. Ternyata ini dia sebanding. Artinya apa? Kalau hanya besar, maka V-nya juga ikut besar. Jadi artinya semakin tinggi letak kebocoran dari permukaan, maka semakin besar kecepatan atau semburan air yang keluar dari lubang. Jadi posisi manakah yang paling cepat alirannya? Yaitu adalah posisi di E. Sehingga jawabannya itu adalah error. Oke, saya dipahami kalau untuk soal Torricelli. Nah, sekarang bagaimana dengan soal yang berikutnya? Sebuah tangki air tinggi mengalirkan air melalui pipa horizontal ke rumah warga. Di dua titik berbeda yaitu titik A dan titik B, diketahui bahwa titik A berada di dekat dasar tangki. Berarti kalau kita mau gambarkan, anggaplah ini sebuah tangki ya. Nah, titik A itu ada di dasar tangki. Terus titik B berada di ujung pipa yang lebih besar, lebih kecil, dan lebih jauh diameternya. Nah, kalau misalnya kita mau lihat bagaimana hubungan variabel ini kan titik A berada di dasar tangki dengan tekanan yang relatif besar. Berarti teman-teman perhatikan saja, di sini tuh katanya P-nya lebih besar. Titik B berada di ujung pipa yang lebih kecil. Kalau dia lebih kecil, otomatis P-nya itu lebih kecil. Berarti diameternya juga kecil, maka luasnya juga kecil. Nah, ini. Diameter kecil, maka luas kecil, tekanan kecil. Dan lebih jauh, diameter lebih kecil dari A. Nah, ini sudah dijelaskan ternyata DB itu lebih kecil daripada DA. Nah, kecepatan dan tekanan air diukur pada kedua titik. Berdasarkan prinsip Bernoulli, pernyataan manakah yang benar? Jawabannya bisa lebih dari satu. Oke, kita lihat yang pertama. Tekanan titik A lebih besar daripada tekanan di titik B. Nah, katanya tekanan di titik A itu lebih besar daripada titik B. Berarti PA lebih besar daripada PB. Apakah sudah betul? Betul ya? Sudah betul. Kenapa? Karena di soal sendiri sudah dijelaskan bahwa tekanan A-nya itu lebih besar. Kemudian B, kecepatan aliran fluida di titik B lebih besar daripada di titik A. Nah, kenapa bisa? Teman-teman lihat di sini. Di sini katanya diameter B itu lebih kecil daripada diameter A. Nah, kalau misalnya diameternya lebih kecil, otomatis kecepatannya juga akan lebih besar. Karena diameter, luas, dan kecepatan itu dia saling berbanding terbalik. Sehingga kalau diameternya B kecil dibanding diameter A, maka VA-nya VB itu lebih besar daripada si VA. Terus yang C, kecepatan fluida tetap konstan sepanjang pipa karena massa air. Kalau misalnya dia di Bernoulli atau dia di kontinuitas, kecepatan sepanjang pipa itu misalnya ini ada pipa besar dan ada pipa kecil, ini kecepatan V1 dan kecepatan V2 itu dia tidak sama.
melainkan yang sama itu adalah debit. Debit 1 itu sama dengan debit 2. Jadi bukan kecepatannya yang konstan, melainkan debit alirannya yang mengalir dari pipa besar ke pipa kecil. Maka ini adalah salah. Terus D, katanya di titik B itu, tekanan di titik B itu lebih besar karena luas penampangnya lebih kecil. Nah, sedangkan di sini sudah dijelaskan bahwa tekanan A itu dia lebih besar, maka tekanannya di sini tuh dia lebih kecil. Karena diameternya kecil, maka tekanannya juga pasti kecil. Nah, sedangkan yang si E, hukum Bernoulli hanya berlaku jika fluida memiliki viskositas tinggi. Nah, kalau misalnya Bernoulli teman-teman itu dia berlaku untuk fluida ideal. Nah, sedangkan di fluida ideal itu dia tidak memiliki viskositas. Nah, berarti Bernoulli itu tidak berlaku untuk viskositas tinggi. Sehingga jawaban yang tepat itu hanya di 1 dan 2. Oke, bisa ya dipahami untuk hubungan variabel-variabel di Bernoulli. Nah, itulah tadi 2 nomor yang bisa kita kerjakan teman-teman. Jadi ada soal Torricelli dan ada soal Bernoulli. Kedua-duanya itu dia hanya menghubungkan antara 2 variabel atau lebih dari hubungan variabel-variabelnya. Jadi ingat saja kalau diameter kecil, luas penampang kecil, tekanannya juga kecil, tapi kecepatannya itu besar. Sedangkan kalau misalnya diameternya besar, terus luasnya juga besar, maka tekanannya juga akan besar, tapi kecepatannya akan kecil. Nah, cukup untuk pembahasan kita hari ini mengenai prinsip Bernoulli dan teori materi Torricelli. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.